Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang konsep dasar informasi dan sistem informasi. Sebelumnya saya perkenalkan kelompok saya. Pertama ada Aulia Mediati, kedua Danelan Sari, dan saya sendiri Siti Amanah. Berikut akan kami jelaskan tentang konsep dasar informasi dan sistem informasi sebagai berikut. Pertama adalah definisi sistem informasi, CBIS, fungsi sistem informasi, komponen sistem informasi, jenis sistem informasi, pengguna sistem informasi, dan manfaat sistem informasi. Dalam definisi sistem informasi, informasi sendiri atau sistem informasi sendiri dibentuk dari dua suku kata. Pertama adalah sistem, kedua adalah informasi. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi bersama-sama untuk mencapai tujuan. Sementara informasi adalah data yang relatif berarti atau berguna bagi seorang yang menerimanya, yang bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembuatan keputusan. Jadi, definisi sistem informasi yaitu sekumpulan komponen yang terintegritas untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Yang kedua adalah CBIS. CBIS adalah Computer Based Information System. Jadi, definisi dari CBIS adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Yang ketiga ada fungsi sistem informasi. Fungsi sistem informasi adalah sistem informasi yang menggunakan berbagai dukungan teknologi komputer, peralatan komunikasi seperti telepon, satelit, fax, kamera, audio speaker, dan teknologi lainnya. Begitu juga dalam sistem informasi terbagi beberapa fungsi, yaitu pertama fungsi input atau menerima data dari lingkungan luar sistem. Fungsi kedua adalah penyimpanan, menyimpan data yang telah masuk ke sistem untuk digunakan kembali ketika data dibutuhkan. Fungsi ketiga adalah fungsi pemrosesan, fungsi untuk menghitung dan memanipulasi data yang masuk dan atau disimpan dalam sistem. Fungsi keempat adalah fungsi output, fungsi menghasilkan informasi hasil pemrosesan data untuk lingkungan luar sistem. Komponen sistem informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, orang atau personal, dan yang terakhir prosedur. Perangkat keras contohnya SI, menggunakan beberapa komputer yang terhubung oleh peralatan komunikasi. Misalnya, komputer, peralatan komunikasi, dan device lainnya. Perangkat lunak, sekumpulan instruksi yang memerintahkan perangkat keras untuk menjalankan suatu perangkat lunak, bertugas sebagai menjalankan fungsi bisnis tertentu, mengelola dan mengontrol sistem komputer, mengelola dan mengontrol peralatan komunikasi. Penyimpanan data dalam sistem komputer, misalnya hard disk. Orang atau personal yaitu orang yang terlibat dalam sistem informasi, mulai dari yang memasukkan input sampai dengan menerima output dari sistem. Yang terakhir prosedur,
sekumpulan instruksi yang memberikan informasi kepada pengguna tentang bagaimana menjalankan sebuah sistem. Jenis sistem informasi. Yang pertama, individual information system. Sistem informasi yang digunakan oleh satu orang atau individu menggunakan komputer personal, hanya digunakan oleh satu orang dalam satu waktu. Yang kedua, workgroup information system, yaitu sistem informasi yang digunakan oleh sekumpulan individu yang bekerja bersama-sama. Sistem terdiri dari beberapa komputer personal yang terhubung oleh jaringan, biasanya LAN. Organization Information System, yaitu sistem informasi yang digunakan oleh orang-orang dalam sebuah bisnis atau organisasi. Sistem ini juga disebut sebagai Enterprise Information System. Sistem mengoperasikan beberapa komputer yang digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama, yang dihubungkan oleh WAN. Inter-Organization Information System, yaitu sistem informasi yang digunakan oleh beberapa organisasi, menjalankan beberapa fungsi yang dijalankan oleh beberapa organisasi. Sistem ini mengoperasikan beberapa komputer yang berada pada beberapa organisasi berbeda, menggunakan Ethernet atau sebagai jaringan penghubung. Yang terakhir, Global Information System. Sistem informasi yang melewati batas negara, menghubungkan organisasi-organisasi lintas negara, terhubung oleh global WAN Internet. Pengguna sistem informasi. Pengguna atau user adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari pengguna CBIS, baik untuk kehidupan pribadinya maupun pekerjaannya. Yang terakhir, manfaat sistem informasi. Informasi yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang baik, meningkatkan layanan terhadap customer. Berdasarkan cara akses, dibagi menjadi dua. Yang pertama, user langsung. Adalah user menggunakan sistem komputer secara langsung untuk memasukkan data dan menerima informasi. Yang kedua, user tidak langsung, yaitu user menggunakan perantara user lain dalam menggunakan sistem komputer. Misalkan, seorang manajer yang menerima laporan dari stafnya dalam bentuk dokumen yang sudah tercetak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.